Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi sederhana dengan HTML, CSS, dan JavaScript seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada kesempatan ini yang akan kita coba lanjutkan adalah tentang bagaimana caranya menggunakan bahasa JavaScript agar form yang sudah kita buat menggunakan HTML dan CSS bisa kita proses sehingga mendapatkan perhitungan yang sesuai. Adapun sasaran dan kelas atau fase yaitu SMK kelas 11 RPL atau fase F dengan elemen pemrograman web. Capaian pembelajarannya pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami konsep dan menerapkan perintah HTML, CSS, pemrograman JavaScript, bahasa pemrograman server-side, serta implementasi framework pada pembuatan web statis dan dinamis untuk beragam kebutuhan yang kontekstual. Selain itu, peserta didik juga mampu mendokumentasikan serta mempresentasikan web statis dan dinamis yang telah dikembangkan. Secara khusus, tujuan pembelajaran adalah menerapkan form input dengan HTML, memahami cara menerapkan gaya bahasa halaman web menggunakan CSS, membuat layout halaman web yang responsif, memahami dasar-dasar pemrograman JavaScript, serta dapat berinteraksi dengan elemen HTML menggunakan JavaScript. Adapun perlengkapan yang harus dipersiapkan, yang pertama ada text editor, kita bisa gunakan Sublime Text, kemudian bisa gunakan Quick Edit kalau di HP, atau kita bisa gunakan Visual Code. Sedangkan web browser sangat melimpah, bisa pakai Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya, kita bisa pakai. Intinya harus ada text editor salah satunya dan ada web browser. Pada kesempatan ini text editor yang akan kita pakai adalah Sublime Text dan web browsernya adalah Google Chrome. Baik, untuk sementara tampilan yang sudah muncul di hadapan kita adalah ini hasil dari penggunaan bahasa HTML dan CSS. Dan berikutnya kita akan coba melanjutkan materi kita tentang penggunaan bahasa JavaScript agar ketika kita memilih nama produk maka akan langsung muncul harga, dan ketika jumlahnya sudah kita isi maka akan langsung muncul berapa total harga. Nah, bagaimana caranya kita akan coba lihat di scriptnya. Sebelum kita gunakan JavaScript, ini tampilannya adalah ada stylenya. Style yang kita pakai adalah form, input, dan select. Kemudian di bagian bodinya ada form. Sederhana ya, ada form. Form yang di input adalah pertama ada select untuk menentukan kode barang dan nama barang. Kemudian ada yang di input lagi, input tipe number dengan nama JB atau jumlah barang yang menggunakan onKeyUp masuk ke hitung. Dan ini onSeng masuk ke hitung, artinya ketika kita isi kita akan langsung masuk ke dalam function dengan nama hitung. Yang di input ada dua, yang pertama ada KB dan yang kedua ada number, dan hasilnya ini kita akan menggunakan inner HTML yang namanya harga dan total, seperti itu. Pastikan bahwa JavaScript itu disimpan di atas formnya atau di atas form yang akan di inputnya, jangan di bawah, seperti ini. Ini yang kita pakai adalah pertama ada function format number, sedangkan function hitung itu diambil dari ini karena di sini ada penggunaan onSeng sama dengan hitung, dan yang satunya lagi ada onKeyUp sama dengan hitung. Artinya ketika dipilih kode produk atau nama produk maka akan langsung membaca ke function dengan nama hitung. Begitupun ketika ada perubahan dari harga dari jumlah barang, karena ada onKeyUp langsung masuk. Kemudian di sini ada var KB. Var KB ini berarti kita menentukan kode barang yang diambil dari get element by ID jual KB, diambil dari kode barang yang kita input tadi yang ini. Yang pilih nama produk mie bakso, mie ayam, mie ayam. Setelah itu kemudian kita buat sebuah percabangan agar ketika kita memilih MB maka harga barangnya 10.000. Kalau MA maka harga barangnya 12.000. Jika KB-nya diisi MY maka harga barangnya 15.000. Atau sebaliknya ketika bukan ketiga-tiganya maka harga barangnya 0. Kemudian setelah itu kita juga terima dokumen get element by ID dari sejumlah barang atau JB. Nah, kalau JB dan
HB sudah ada, sudah ditentukan, maka kita bisa proses membuat sebuah variabel dengan nama tot atau total dengan menggunakan variabel tot yang rumusnya adalah JB dikali H, jumlah barang dikali harga barang. Setelah itu kita akan coba tampilkan dengan menggunakan inner HTML dengan nama variabel harga inner HTML yaitu diisi dengan harga kedua ada input tipe tag value RP FNHB. FNHB ini berarti mengambil harga barang yang sudah diformat nanti. Kemudian ada read only karena tidak ada proses input lagi untuk harga barang. Kemudian total harganya kita bisa menggunakan teks yang diambil dari tot seperti ini. Ini kalau sudah dibuat seperti ini, kita coba simpan, kemudian kita coba tampilkan. Maka kalau sudah ditambahkan dengan JavaScript-nya, di refresh, ketika kita memilih salah satu dari nama produk ini, maka akan langsung didapatkan harga. Misalkan harga barangnya 10.000. Kalau kita pilihnya Miyamso, maka harga barangnya 12.000. Seperti itu untuk sementara jumlahnya adalah 1. Ketika kita edit misalkan jadi 10, maka otomatis akan berubah jadi 150.000 untuk total harganya. Begitupun kalau kita pilihnya bakso, isi 10 jadi 100. Itu adalah aplikasi sederhana yang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang tidak terlalu sulit untuk kita pelajari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.